Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan dari perancangan sistem dari rekan saya yaitu Mas Adam pada video sebelumnya. Yang mana pada video sebelumnya Mas Adam telah menjelaskan tentang alur dari sistem nantinya, atau lebih tepatnya sistem tugas akhir yang akan dibuat nantinya. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, alangkah baiknya kalau kita mengulas kembali apa itu perancangan sistem. Baik, sistem adalah sekumpulan kegiatan-kegiatan yang memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan dan juga mendeskripsikan secara jelas suatu permasalahan berdasarkan suatu kebutuhan pengguna sistem yang akan dibuat. Jadi, perancangan sistem adalah bagaimana kita mendefinisikan tentang apa yang akan dibuat nantinya, tentang apa yang dibutuhkan, bagaimana alur proses bekerja nantinya, dan lain-lain. Ada beberapa tahap dalam perancangan sistem. Yang pertama adalah perancangan user flow, perancangan database, perancangan UX, dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak lagi yang dalam perancangan sistem, tapi saya akan bahas terutama pada bagian UI dan UX-nya di sini. Jadi apa itu UI UX, atau biasa disebut, yang pertama adalah user experience atau biasa disebut dengan UX, merupakan proses mendesain suatu produk melalui pendekatan pengguna. Dengan pendekatan ini, Anda bisa jadi menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna lainnya. Yang kedua adalah UI atau user interface. User interface adalah sebagian dari user experience berupa tampilan visual yang dapat dilihat dari sebuah sistem. Tampilan tersebut memungkinkan pengguna untuk berinteraksi ke dalam sistem tersebut. Ini ada perbandingan sederhana dari UI dan UX. Kita coba lihat perbandingan dari kedua botol ini. Yang pertama adalah botol saus. Coba kita lihat perbandingan dari botol saus berikut ini. Kita lihat botol saus yang pertama, dia memiliki tampilan yang bagus. Dalam artian itu UI atau user interface. Tapi kita gunakan botol saus yang pertama, user cenderung kesulitan. Kenapa? Karena user cenderung kesulitan dalam mengeluarkan isi dari saus yang ada dalam botol tersebut. Oleh karena itu, walaupun UI atau user interface dari botol yang pertama itu bagus, tapi UX dari botol pertama itu buruk. Sekarang kita coba lihat pada botol sampingnya. Yang mana botol pada sampingnya itu dia memiliki UI yang tergolong tidak bagus, tapi dia memiliki UX yang bagus. Karena user dengan mudah dapat mengeluarkan isi dari saus tersebut. Dalam artian, user dapat dengan mudah mencapai tujuannya ketika menggunakan satu produk. Sampai sini bisa sedikit ada gambaran bahwa UI adalah apa yang user lihat dan UX adalah apa yang user rasakan ketika menggunakan satu produk. Apa itu wireframe? Wireframing adalah sebuah kerangka yang berfungsi untuk membuat tata letak suatu website atau sistem agar sesuai dengan keinginan sebelum masuk dalam proses desain atau coding. Proses wireframing biasanya dilakukan oleh seorang UI designer dengan memanfaatkan berbagai software desain khusus wireframe atau coretan kertas secara manual. Adapun komponen yang menjadi bahan untuk proses wireframe antara lain meliputi bagian header, body, komponen, footer, dan lain-lain. Jadi sampai di sini dapat dipahami bahwa wireframe adalah kerangka dari sistem nantinya yang kira-kira kerangka tersebut akan dijadikan ke dalam suatu produk utuh atau sistem yang utuh. Lalu yang kedua adalah visual design. Yang mana visual design adalah tahap perancangan tampilan user berdasarkan kerangka yang sudah ada pada tahap wireframing sebelumnya. Di mana visual design adalah kebayangan atau gambaran tentang aplikasi yang nantinya akan dibuat. Jadi dalam visual design adalah penggambaran UI yang akan nantinya dibuat ke dalam proses development. Lalu nantinya tool yang digunakan ada dua. Yang pertama adalah untuk wireframing dan juga visual design. Yang tool untuk wireframing bernama WebCycle dan yang visual design bernama Figma. Kenapa kita menggunakan tool ini? Karena yang pertama mereka gratis dan mereka online based. Jadi mereka bisa digunakan tanpa perlu melakukan instalasi ke dalam PC kita. Tapi dalam video pertama ini kita akan berfokus pada penggunaan dari aplikasi-aplikasi ini. Belum langsung ke dalam development selanjutnya. Karena dalam video ini kita akan berfokus tentang penggunaannya terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam wireframing sesungguhnya dan juga visual design. Sebelum kita pertama-tama kita harus masuk ke dalam login dulu ke dalam WebCycle-nya agar kita bisa menggunakan seluruh fitur yang ada. Saya akan menggunakan login menggunakan Google. Nah, ini adalah tampilan awal dari wireframe ketika kita sudah login. Ada beberapa bagian yang sebenarnya banyak fungsi dari WebCycle. Yang pertama kita bisa membuat dokumen, flowchart, wireframe, sticky note, mind map, dan lain-lain. Tapi di sini saya akan berfokus pada bagian pembuatan wireframe. Coba kita buat yang pertama wireframe. Kita coba buat dengan nama project test 1.
Di sini saya akan menjelaskan tentang apa-apa aja yang bisa kita lakukan di WebCycle. Ini adalah bagian dari pembuatan wireframe. Jadi kita di sini bisa ada pilihan-pilihan yang memudahkan kita dalam pembuatan wireframe. Yang pertama adalah mode. Yang mana mode itu adalah mode dari menu-menu sebelumnya. Ada flowchart, wireframe, sticky note, mindmap dan lain-lain. Jadi kita bisa menambah mode-mode lainnya ke dalam WebCycle kita. Tapi di sini tidak akan saya rubah karena saya sudah memasuki menu ke wireframe. Yang kedua, ini adalah elemen, di mana kita dapat menambahkan elemen-elemen dari suatu sistem nantinya, yang akan sistem kita buat nantinya. Ada bagian button, link, divider, annotation, image, input, dan lain-lain. Lalu bagian kedua adalah frame, di mana kita membuat frame atau kerangka dari suatu tampilan nantinya. Ada banyak kerangka nantinya di sini. Yang pertama adalah window. Window biasanya digunakan untuk PC ataupun netbook. Yang kedua adalah HP, phone, Android, tablet, dan lain-lain. Lalu ada konektor yang digunakan nantinya untuk menyambungkan suatu titik ke titik lainnya. Yang kelima adalah tag, yang dimana kita dapat menggunakan suatu tag untuk komen ataupun yang lainnya ke dalam wireframe kita nantinya. Lalu yang keenam adalah image. Kita dapat mengupload image berdasarkan image yang ada dalam PC kita jika kita menggunakan image lokal. Yang ketujuh adalah icon. Jadi di sini kita bisa menggunakan berbagai icon yang ada. Yang ke-8 adalah link. Jadi kita bisa menambahkan link ke dalam sistem kita nantinya. Oke, yang pertama adalah yang pastinya dalam pembuatan yang pertama kita harus mengetahui Windows. Kita dapat masuk ke dalam menu bagiannya ini, yang bagian add frame. Di sini kita akan menambahkan frame Windows agar yang nantinya ini akan menjadi kerangka kerja kita nantinya dalam pembuatan wireframe. Di sini saya akan membuat sebuah button yang nantinya digunakan untuk login. Nah, ini adalah button untuk login. Jadi kita bisa menggunakan berbagai elemen di sini dengan cukup cara dengan drag and drop aja. Lalu kita bisa mengeditnya secara langsung di WebCycle ini. Di sini saya akan menggambarkan kira-kira gambaran sederhana dari wireframe dari project ini nantinya. Ini sebenarnya masih gambaran kasar aja. Sebenarnya kita juga bisa nggak harus memakai software untuk melakukan wireframing. Kita juga dapat melakukan coret-coretan di kertas. Alangkah baiknya kalau kita melakukan di suatu software, salah satunya adalah WebCycle, karena kita bisa dengan mudah melakukan perubahan dan juga melakukan sharing hasil dengan rekan-rekan kita yang lain. Membuat login button untuk wireframe nantinya, untuk kira-kira kerangka kerja website nanti. Lalu kedua adalah jumbotron, yang dimana jumbotron ini berfungsi untuk desain tambahan atau manis dan juga deskripsi sederhana dari sistem ini nantinya. Lalu yang bagian ketiga dari halaman awal dari sistem ini adalah card, dimana card ini nanti akan menjelaskan tentang apa-apa saja yang bisa dilakukan di sistem ini dan tujuan dari sistem ini apa aja. Jadi pada halaman home ini saya sudah mendesain wireframe sederhana dari sistem ini nantinya, yang mana desain ini akan menjadi home page dari ketika user pertama kali membuka dari sistem ini, yaitu sistem tugas akhir. Yang pertama, user akan disambut dengan suatu tombol login, yang mana user nantinya akan diarahkan ke halaman login. Lalu yang kedua adalah bagian jumbotron, yang mana jumbotron ini akan berfungsi untuk sebagai pemanis dan juga sebagai alasan kenapa mereka harus menggunakan sistem ini. Dan bagian ketiga adalah bagian card, yang mana card ini akan mengandung beberapa poin utama atau poin nilai jual utama dari sistem ini. Lalu yang ketiga adalah pada bagian footer, yang mana ini adalah suatu deskripsi sistem atau informasi tentang sistem ini nantinya, mulai dari pembuat, tahun pembuatan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya saya akan membuat halaman login di bagian sini. Halaman login kita buat sederhana saja. Kita hapus bagian yang ini. Kita buat tambahkan elemen, yang mana elemen ini adalah sebagai form loginnya.
Kita juga bisa menambahkan file tag input di sini. Misalnya ini username. Kita tambahkan label user. Lalu kita bisa gandakan kolom ini. Jadi ketika kita memilih salah satu elemen yang ada, kita dapat memiliki berbagai pilihan, yang mana kita ada duplicate, comment, status, lalu ada penambahan icon, penambahan label, dan perubahan ukuran teks. Yang kedua adalah password. Jadi kita sudah membuat wireframe sederhana dari sistem ini nantinya, yang mana kita sudah membuat bagian home dan juga bagian login, yang mana bagian nantinya kita bisa hubungkan flow-nya atau arah dari setiap pack ini ke dalam satu sama lain menggunakan fitur konektor yang ada dalam WebCycle. Jadi coba kita buat tombol login. Ketika user mengklik tombol login, dia akan diarahkan ke bagian halaman login, dan begitu pula dengan seterusnya. Halaman login akan diarahkan ke halaman dashboard mahasiswa, dosen, dan lain-lain. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke Figma, yang mana Figma adalah suatu prototyping tool atau collaboration tool yang bisa digunakan bersama-sama dalam mengembangkan user interface ataupun desain dari sebuah sistem nantinya. Di sini sudah membuat file baru. Figma bisa dikunjungi dari figma.com, atau bisa kalian ketik di Google yang mana Figma, The Collaboration Interactive Design Tool. Kita akan mendesain ulang tentang sistem yang telah gambaran sistem atau wireframe yang sudah dibuat di dalam WebCycle sebelumnya. Cara kerja Figma cara penggunaan Figma sebenarnya cukup sederhana. Di sini ada beberapa tool yang bisa digunakan. Yang pertama adalah move tool yang kita bisa gunakan untuk melakukan seleksi area ataupun ke dalam ataupun ke area kerja frame nantinya. Yang kedua adalah frame dan juga slice, yang dimana frame akan digunakan untuk pemilihan frame dari sistem yang akan digunakan nantinya. Yang ketiga adalah shape tool, yang mana shape ini ada banyak sekali shape yang bisa digunakan atau bahkan ada bagian upload image. Yang kedua adalah pen tool, yang mana dan juga pencil tool, yang mana pen dan juga pensil digunakan untuk melakukan penggambaran suatu objek secara manual. Lalu ada text tool yang dapat digunakan untuk memberikan komen ataupun efek tulisan kepada desain nantinya. Yang ketiga ada hand tool, dan keempat adalah comments yang digunakan untuk memberikan komen terhadap suatu bagian dalam desain yang ada nantinya. Pertama-tama saya akan memilih bagian frame, yang mana frame di sini saya akan memilih desktop. Di sini desktop di sini sebagai desain awal. Yang nantinya desktop ini akan saya digunakan untuk mendesain bagian awal dari desain awal home yang ada di sini. Oke, sebelum masuk ke dalam desain, alangkah baiknya kalau kita membuat sebuah grid, yang mana grid adalah suatu komponen yang dapat kita lihat atau ukuran dari pembagian dari sistem ini nantinya. Karena sistem ini berbasis web, maka kebanyakan sistem berbasis web memiliki grid berukuran 12. Karena menambahkan grid cukup sederhana. Pertama-tama kita klik bagian frame yang ingin ditambahkan grid, lalu masuk bagian desain, lalu tambah layout grid yang ada di sini. Ketika kita menambah layout grid, akan banyak sekali grid yang ada, tapi kita di sini hanya memakai kolom grid, yaitu kolom bagian sini. Lalu kita buat 12. Lalu di sini margin akan kita buat menjadi 50. Lalu untuk gutter, yang mana margin adalah jarak antara grid ini terhadap tepian dari frame. Lalu untuk gutter adalah jarak antar margin. Untuk jarak antar margin buat 30 di sini. Jadi pada sistem sebelumnya kita ada beberapa elemen. Yang pertama adalah login button, jumbotron, card, dan footer. Pertama-tama saya akan membuat login button di sini.
Buat dengan menggunakan rectangle tool. Oke, jadi ini adalah gambaran kasar dari sistem ini, dari user interface ini nantinya. Lalu nanti pada tahap development, walaupun ada sedikit perubahan tidak apa-apa. Yang penting sekarang kita punya acuan awal dari desain nantinya. Entah nanti akan ada perubahan pada bagian ilustrasi atau gambar. Mungkin segitu dulu video kali ini. Saya tahu video ini masih jauh dari kata sempurna. Bila ada salah saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.